alih seluruh hidup kami, Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Biar pada malam hari ini Engkau membekali kami yang ada di tempat ini, juga yang streaming, yang sedang mendengar di rumah, berbicara kepada kami semua, Tuhan. Bekali kami dengan firman kehidupan. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang boleh mencuri akan firman-Mu. Kuasa-Mu ada di tempat ini, di rumah kami yang sedang mendengarkan. Buat telinga kami terbuka, hati kami terbuka, menangkap kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Apa kabar? Luar biasa. Bagus dah. Bagus sekali. Hari ini kita akan membahas mengenai lidah. Saudara punya lidah? Anak-anak suka gini ya. Iya. Lidah itu punya banyak benjolan kecil-kecil. Bisa 4.000, itu ada sensor listriknya. Hebat ya, tubuh kita tuh ada listriknya, saudara. Panas dia tahu, asin dia tahu, pedas tahu, ya. Kalau yang benjolan sensornya itu 10.000, katanya orang yang pinter ngetes tuh. Seperti Indomie, dia perlu orang yang benjolannya banyak sekali, yang bisa kerasa perbedaan sedikit, bisa tahu, saudara. Ya. Ini keasinan, ini kurang asin, kepedesan, kurang kunir, kurang apa segala macam tahu. Jadi Tuhan itu menciptakan lidah tuh hebatnya luar biasa, saudara. Beratnya cuma beberapa ons, tetapi sensornya itu kalau namanya elektronik itu ada kabel-kabel yang bisa sampai ke otak, bisa kerasa, saudara. Hebat sekali. Tuhan kita tuh ajaib. Amin, saudara. Nah, kita perlu menghargai apa yang Tuhan ciptakan untuk saudara dan saya. Cuma hari ini kita akan melihat apa yang Yakobus bilang. Saudara, Tuhan menciptakan mulut, lidah, itu sangat ajaib. Ya, saya akan mulai dengan yang pertama, tolong PowerPoint-nya ditunjukkan, lidah. Yang paling atas dulu. Ya. Ya, bahasa Indonesia masa kini, lidah punya kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibatnya. Kalau yang bahasa terjemahan baru berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita sudah sering mengulangi perkataan ini, ya. Hidup dan mati dikuasai lidah, tidak dikuasai uang, saudara. Tidak dikuasai orang tua, tidak dikuasai pekerjaan usaha saudara. Tapi Alkitab yang berkata Tuhan menciptakan lidah kita, bagaimana kita memakai lidah kita itu punya pengaruh hidup atau mati. Punya kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. The Message bilang gini, words kill, perkataan membunuh. Words give life, perkataan memberi kehidupan. They are either poison or fruit. Apakah itu menjadi racun, apakah itu menjadi buah yang menyenangkan? You choose, pilihlah, saudara. Kita punya kesempatan memilih, memakai mulut, lidah yang Tuhan berikan. Ya. You choose, pilihlah. Ya. Jadi hari ini hidup dan mati dikuasai lidah.
Siapa suka menggemakannya, apa yang saudara perkatakan itu tidak akan kembali lagi, saudara. Tidak bisa, enggak bisa. Itu apalagi sekarang dengan WhatsApp gitu, dengan sosial media. Begitu keluar sesuatu, dalam sekejap seluruh dunia bisa tahu, saudara. Kalau teman saudara ada di Amerika, di Kanada, di Eropa, langsung di forward, sebentar sudah sampai, saudara. Dan itu yang sudah dikeluarkan punya pengaruh membunuh atau memberi kehidupan, give life atau kill, membunuh ya. Siapa suka menggemakannya, kalau ngomong itu ya akan mantul terus, tidak selesai-selesai sebetulnya. Cuma telinga kita tidak bisa mendengarnya. Jadi siapa suka terus memperkatakannya akan memakan buahnya. Apa yang keluar dari mulut kita itu menentukan kehidupan atau kematian. Nah, saudara, di Matius pasal 12 ayat 35 sampai 37 berkata demikian, orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, kepada saudara semua, anak muda, penari yang sudah lanjut usia, Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Saudara bayangkan, di sorga ada tape recorder atau storage untuk setiap perkataan orang dari Adam sampai sekarang, saudara. Dan setiap itu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Dari masih muda, saudara perlu menjaga mulut, adik-adik semua, ya. Karena nanti perlu ada pertanggungan jawab. Tapi bukan cuma adik-adik saja, kita semua yang ada di sini. Tuhan Yesus sudah memperingatkan, lidah diberikan kepada saudara, punya pilihan, mati atau kehidupan ditentukan. Ya. Tuhan Yesus bilang begini, dari dalam hati itu keluar semua sebetulnya, lewat mulut. Dan secara natural sebetulnya yang keluar di dalam hati itu semua yang jahat, percabulan, bohong dan sebagainya, saudara. Kalau saudara belum terima Tuhan, ya, saudara bisa hidup di dalam seperti itu. Tetapi bagi setiap yang sudah terima Tuhan, ada Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus kemarin, itu ada tinggal di dalam hati saudara. Saudara punya penjaga. Dia akan memimpin hidup saudara dalam segala kebenaran. Dan malam hari ini diperingatkan kepada saudara, berhati-hati, berkomunikasi dengan Roh Kudus kalau saudara mau memperkatakan sesuatu. Semua yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Nah, sekarang kita mau lihat Yakobus, saudara. Yakobus itu saudara Tuhan Yesus. Kitab Yakobus berkata di dalam pasal 3 mengenai lidah. Tolong ditayangkan. Yakobus, ya. Yakobus itu saudara daripada Tuhan Yesus. Ya, di sini kita bisa melihat barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengandalkan seluruh tubuhnya. Saudara, Yakobus bilang begini, saudara. Kalau Anda bisa menjaga mulut, ya, siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya.
Apakah ada orang seperti itu, saudara? Alkitab berkata tidak ada yang sempurna, tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Artinya apa sebetulnya, saudara? Tuhan ya begini, pada waktu penciptaan Tuhan itu pakai perkataan, jadilah, jadilah. Ya. Nah, kita perlu belajar dari situ, saudara. Di dalam perkataan itu ada kuasanya. Ya. Dulu mama saya selalu bilang, hati-hati ngomong, mandi, ngomongan tuh punya apa ya? Mandi tuh punya kuasa. Bisa terjadi apapun yang kamu katakan bisa terjadi. Jadi orang biasa saja bisa, orang dunia mengerti perkara itu, dan kita sebetulnya sedang diperlengkapi hari ini. Perkataan kita, apakah perkataan membawa kepada kehidupan atau kematian? Yakobus bilang tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, tidak bisa dikendalikan, penuh racun yang mematikan. Saudara, pada waktu saudara marah, yang keluar dari mulut adalah perkataan-perkataan yang tidak baik, mematikan orang, saudara. Buas, tidak bisa dikendalikan, penuh racun, mematikan orang. Ya. Nah, Yakobus memberi contoh lagi di sini. Hal-hal yang kecil mengendalikan yang besar. Tadi lidah kita cuma berapa ons, sedikit, tetapi mengendalikan seluruh tubuh kita. Kalau saya 75 kilo, ya betul ya, 75 kilo dikendalikan ini loh, pakai ini. Ya. Tapi sebetulnya ini keluar dari dalam hati kita. Perbendaharaan atau perpustakaan yang ada di dalam hati saudara itu akan keluar. Kalau saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan, Roh Kudus terus berbicara dalam hidup saudara, perbendaharaan yang ada di dalam itu perbendaharaan firman. Apapun yang terjadi, saudara yang keluar firman. Tetapi kalau tidak dikuasai oleh Roh Kudus, dikuasai oleh diri sendiri, keinginan sendiri-sendiri, begitu marah yang keluar segala macam. Hari ini saudara dan saya diperingatkan, yang kecil mengendalikan yang amat besar. Kuda itu dipasangi, tolong ditayangkan yang Yakobus tadi ya, itu ada kuda, gambar kuda dipasangi kendali di sini, saudara, kekang pada mulutnya. Barang yang kecil tetapi bisa mengendalikan kuda yang gede. Ya. Lalu kapal yang besar itu di bawahnya, di bawah sekali ada rudder, ada kemudi. Indonesianya bilang kemudi, tapi bahasa Inggrisnya rudder. Itu dia kalau sama juru mudinya diputer, ininya juga muter, sehingga kapal yang besar tadi akan berbelok sesuai dengan dikendalikan oleh pengemudinya, saudara. Itu menggerakkan cuma kecil sekali, saudara, sangat kecil, dan digerakkan sedikit kapal yang besar itu akan. Mungkin saudara bilang, oh begitu ya. Itu terjadi, saudara, pada waktu saudara ada interaksi sama orang. Kalau saudara cuma di gunung saja, ya apa yang mau diomong, saudara? Saudara tidak bertemu dengan orang. Besi menajamkan besi, katanya. Kalau sudah mulai ketemu orang yang rewel, wah saudara mulai ada keluar macam-macam. Tetapi kalau saudara menyendiri, tapi Tuhan tidak kepengen begitu. Karena Tuhan bilang bahwa saudara adalah garam dunia. Garam itu harus larut, harus masuk ke dalam lingkungan saudara, baru mempunyai pengaruh. Kamu terang dunia, tidak bisa terang itu cuma ditutupi saja. Dewekan sendirian tidak bisa. Jadi saudara,
kapal atau kuda kalau dia lagi diem tidak ada gunanya. Ditarik sana sini lagi diem. Tapi kalau lagi berjalan dengan cepat, dengan tarikan sedikit saja, kuda itu sudah belok kanan atau belok kiri. Saudara seperti saudara yang drive mobil, setel mobil. Saudara kalau jalannya melengkung sedikit, setirnya itu seperti tidak kelihatan, cuma ditarik sedikit saja sebelah ke kanan, dia akan ngikutin saudara. Kapal juga sama saja. Kalau kapalnya lagi bersandar, mau diputer-puter juga tidak kemana-mana saudara. Tetapi pada waktu ada interaksi antara saudara dengan saudara yang lain, ya, kita tuh berkumpul di sini kan ketemu sama orang, saudara. Bermacam-macam sekali reaksinya. Mau masuk lift, ada anak muda yang masuk dulu. Ya, mungkin di hati ada omong begini-begini ya. Nah, itu kita sedang ada interaksi yang keluar seperti apa. Nah, amat kecil tapi mengendalikan yang amat besar. Lidah adalah api yang paling bawah. Satu kejahatan. Pengaruhnya mempengaruhi roda kehidupan. Perjalanan hidup saudara penuh dengan api. Saudara kalau salah ngomong, ya, orang yang dengar itu panas hatinya. Jadi api kecil tapi bisa menghabiskan hutan yang besar. Ya cuma korek api atau puntung rokok. Pada waktu dilempar ke dalam hutan yang kering, itu kalau tidak diperhatikan, tidak terkendali akan menghabiskan hutan yang besar, termasuk rumah-rumah. Di California banyak rumah yang terbakar habis karena ada percikan api cuma kecil saja. Jadi Yakobus memperingatkan kepada saudara dan saya, potensi yang ada di dalam lidah itu besar sekali. Bagaimana kita harus mengendalikan itu? Lidah tadi adalah api suatu dunia kejahatan. Alkitab Yakobus bilang begitu. Dunia itu besar sekali. Dunia kejahatan lewat lidah ini, saudara. Ukurannya ukuran dunia. Jadi dari Yakobus tadi kita perlu belajar Tuhan itu menciptakan lidah. Lidah saudara dan saya sekali lagi punya potensi yang besar untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Pilihlah kehidupan. Saudara, di dalam hari-hari ini saya banyak merenung mengenai Mazmur 107. Tolong ditayangkan Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Disampaikannya firman. Saudara, firman harus sampai. Saudara, seringkali kita membaca firman melandang tahu ya saudara, ya. Tidak sampai. Tetapi kalau saudara mau mengalami kesembuhan, pemulihan, itu firman harus sampai kepada saudara. Kayak orang nganterin barang tuh, ya. Sebelum sampai rumah saudara diperiksa dulu ini nomornya betul. Kalau saudara beli Tokopedia, kadang-kadang kita menunggu lama dia memastikan bahwa itu betul, dan kalau sudah dipotret saudara. Untuk bukti bahwa itu sudah sampai kepada saudara. Ya. Nah, firman, kalau saudara mau mengalami kehidupan, mengalami disembuhkan, dipulihkan, firman itu harus sampai. Bagaimana firman itu sampai? Alkitab berkata bahwa firman itu ketutupan sebetulnya. Ya. Harus digali, dibaca berkali-kali, minta Roh Kudus
yang menolong orang yang menulis akan kitab tadi, Roh Kudus, Roh yang sama itu menerangi hati kita sehingga kita mengerti pada waktu kita menangkap perkataan firman, itu namanya perkataannya sampai kepada saudara. Dan kalau sudah sampai, perkataan tadi mulai bekerja dalam hidup saudara, melakukan, menyembuhkan hidup saudara. Ya. Amin saudara. Ya, saya mau cerita sedikit. 27 tahun yang lalu saudara, saya kan ada usaha peti saudara, kasket. Ya. Waktu itu ada masalah saudara, itu tahun 93 kurang lebih ya. Ada masalah teknis, sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau berhenti saja. Walaupun sebetulnya pada waktu mulai membuat peti tadi, kasket, kami sudah berdoa, Ibu Tin dan saya berdoa, dan Tuhan berkata baik untuk dikerjakan. Tetapi pada waktu mengalami suatu masalah teknis, saya berkata, Tuhan saya mau berhenti. Saya mau berhenti Tuhan. Sambil nangis saya bilang, saya tidak mau melanjutkan. Tetapi saya ingat pada waktu itu persekutuan tuh hari Selasa, dan setiap Senin itu ada pertemuan tim inti ya. Tanpa dispesialkan, tidak dikhususkan, pada waktu itu pembacaannya dari Yesaya 54 ayat 1 saudara. Berkata begini, bersorak-sorailah si mandul, bergembiralah dengan sorak-sorai, dan memekiklah, sebab yang ditinggalkan suaminya, ya, yang ditinggalkan suaminya. Saya sedang waktu itu merenung, ini saya mau berhenti, saya gagal total di dalam pekerjaan peti saya ini, saudara. Saya bilang, Tuhan saya mau berhenti. Tapi dapat firman ini, saya tuh merenung berkali-kali membaca. Apa ini artinya untuk saya? Ya. Ternyata setelah beberapa saat saya mengerti bahwa itu berbicara mengenai kegagalan. Orang kalau gagal itu seringkali bilang, aku mau berhenti saja, tidak mau melanjutkan. Tetapi dapat firman ini ya, karena kalau mandul itu bagi yang sudah menikah, sudah dicoba ya. Tetapi kalau belum menikah ya belum dicoba, saudara belum tahu mandul atau tidak. Mandul artinya sudah bertahun-tahun ya. Tuhan sebetulnya bukan menghina orangnya mandul, tetapi dia sedang menggambarkan bahwa mandul itu kegagalan. Hidupmu gagal kan? Sudah diusahakan yang terbaik, tapi gagal kan? Ya, kamu boleh pilihan, mau tutup atau bersorak-sorai. Itu setelah firman-Nya sampai di sini. Sebelum sampai sini, saya tidak tahu hubungannya apa ini dengan masalah saya. Ternyata masalah kegagalan. Gagal total, ada suaminya saja tidak punya anak. Suaminya pergi, lebih tidak punya anak lagi. Artinya gagal total. Ya. Mau tidak kamu yang gagal total, bersorak-sorai, memekik, bergembira, mau tidak? Nah, itu yang ditawarkan. Jadi hari ini hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Respon saudara terhadap masalah dan sebagainya itu menentukan hidup dan mati saudara. Saya mau mati pada waktu itu, usaha peti mau diberhentikan, tetapi ada perkataan begini. Dan sampai hari ini 27 tahun masih jalan terus tuh. Karena ada firman sampai. Kalau saudara membaca firman tidak sampai, tidak ada pemulihan, tidak ada kesembuhan. Beberapa hari yang lalu saya sebelah kanan sakit, bergerak sakit,
Dan saya memperhatikan firman ini. Saya terus memperkatakan, bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Diperkatakan lagi, bilur-bilur Tuhan Yesus bukan akan menyembuhkan, sudah menyembuhkan. Dalam waktu tertentu, itu hilang saudara sakitnya. Saya berdoa untuk saudara-saudara yang sedang mendengar juga, mungkin yang sedang mengalami COVID, isolasi di rumah, ataupun di rumah sakit. Firman ini berkata, disampaikannya firman-Nya. Sampai tidak firman itu dalam hidup saudara. Kalau firman itu sampai, pasti kesembuhan mengikutinya. Karena Dia Tuhan yang setia dengan setiap perkataannya. Ajaib sekali saudara. Lalu pada waktu penciptaan saudara, di Kejadian pasal 1 ayat 2 firman Tuhan berkata begini. Bumi tok tok tok. Ya, oke. Pada bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada kegelapan, ada air, ada roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air, saudara. Lalu dilanjutkan, berfirman Allah, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Saudara, sebelum Tuhan berfirman, memperkatakan jadilah terang, keadaan itu gelap. Belum berbentuk, kosong, gelap gulita, ada air, tapi ada roh Allah, saudara. Jadi kalau ada roh Allah, tidak selalu ada sesuatu yang berubah, saudara. Sekali lagi ya, roh Allah ada melayang-layang di atas permukaan. Suasana masih gelap. Saudara, pencurahan Roh Kudus diterima sama rasul-rasul pada waktu itu. Petrus, orang sederhana, bisa khotbah dan 3.000 orang bertobat, saudara. Orang Galilea, logat Galilea, ya. Pada waktu dia menyangkal Tuhan Yesus, orang bilang, ya kamu sudah pasti logatmu begitu, kamu muridnya. Bukan, tidak mengenal dia, dia bilang begitu. Tetapi pada waktu pencurahan Roh Kudus, beraninya luar biasa, saudara. Dia berkhotbah 3.000 orang. Nah saudara, sebelum Tuhan berkata, situasinya itu gelap. Roh ada. Karena saudara sudah terima Tuhan Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam hati saudara, seperti yang kita nyanyikan tadi, ya. Tetapi sebelum kita mencontoh, ini diajarin sama Tuhan sebetulnya dalam penciptaan tadi. Sebelum ada perkataan keluar, keadaan saudara masih gelap sebetulnya. Secara mungkin hubungan keluarga, ekonomi, keuangan, anak-anak, masalah ini dan itu, ya. Keadaan gelap, dan Tuhan mengajarkan saudara, walaupun roh Allah ada di dalam saudara, saudara harus bertindak seperti yang Tuhan tunjukkan di sini. Harus memperkatakan keluar dari mulut ini, ya, istilahnya deklarasi, saudara, tiap pagi deklarasi, ya. Itu dari yang dalam ini diperkatakan, ya. Itu akan menghidupi semuanya. Karena begitu Tuhan berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi, saudara.
kegelapan diganti sama terang. Jadi saudara perlu memperkatakan. Sudah tahu semua kan? Ya, hal ini cuma diingatkan lagi pada malam hari ini. Ya. Ada roh Tuhan, kalau saudara cuma diem saja, ya, kegelapan akan menguasai hidup saudara. Saudara mungkin sedang mengalami masalah usaha. Banyak dikatakan di tengah-tengah pandemik ini, banyak kesulitan-kesulitan. Tetapi saudara harus belajar memperkatakan bahwa Tuhanku lebih hebat daripada kesulitan. Tuhanku punya kuasa untuk melakukan segala perkara. Perkataan itu punya kuasa. Ya, saya dari zaman dulu kalau doa sama istri saya pagi selalu berdoa minta embun pagi, saudara. Akhir-akhir ini karena saya suka bilang begini, Tuhan embun pagimu turunkan kepada keluarga kami, kepada saya, ibu, anak-anak, mantu, cucu, semua potensi mereka Tuhan dikasih embun. Biar yang belum tumbuh, tumbuh. Yang belum beroperasi, memang belum waktunya, ya tunggu waktunya. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, Engkau tumbuhkan semua potensi yang ada di dalam keluarga saya. Bahkan saya tambahin lagi, saya minta Tuhan berbuah 1000 kali lipat. Ibu Nani pernah bilang, ditambahin 1000 kali lipat. Lalu pada waktu kami juga berdoa, tutup bungkus semua kekayaan, properti, peralatan, mesin-mesin yang Kau berikan untuk bisa berfungsi dengan baik. Itu tetap harus diperkatakan, kadang-kadang mesin itu menolong orang, saudara. Ya, kalau suruh gergaji, egrek itu suwe, saudara, tidak kelar-kelar. Sedangkan goal saya tulisan firman sampai ke ujung bumi, ya. Jadi mesin itu menolong sekali. Saya berdoa mesin tadi berfungsi dan menghasilkan 1000 kali lipat. Kadang-kadang pernah beberapa kali mesin itu menyakiti akan pegawai, saudara. Ada yang tangannya sampai putus gara-gara gergaji, ya. Memang menolong, tetapi kalau tidak hati-hati, ya melukai. Ya. Saya bilang sama mereka, mau gini-gini, lama sekali ndak potong-potong kayunya atau pakai ini. Kalau pakai mesin, halus, begitu dipotong sudah halus, saudara. Bagus semuanya, ya. Ya pakai ini, Pak. Ya. Jadi saya bilang hati-hati. Tidak ada onderdilnya. Jadi mereka setiap hari juga didoakan untuk. Jadi tiap pagi berdoa seperti itu. Minta agar Tuhan itu kirimkan malaikat berjaga, menjaga untuk kami boleh menikmati yang terbaik daripada Tuhan. Saudara, satu saat beberapa bulan yang lalu saya dapat ide bikin salib dengan cara begini, gitu, saudara. Lalu saya bilang sama anak saya, bilang sama ya cucu saya juga, ini harus dibikin jumlah banyak. Saudara, hari-hari ini tuh kalau orang pesen tuh ribuan, saudara. Ya. Jadi kalau alon-alon asal kelakon enggak bisa, saudara. Namanya firman Tuhan harus sampai ke ujung bumi. Jadi saya dapat pewahyuan atau ide bikin seperti itu, lalu saya tanya sama seorang yang mengerti mesin kayu, menjual mesin kayu di Jakarta. Saya mau kerja ini, kamu ada alatnya tidak? Dia bilang, ada Pak, saya punya stok. Saudara, ajaib sekali kalau saudara memperkatakan itu, di balik perkataan itu Tuhan sedang bekerja. Tuhan menyediakan
untuk apa yang saudara katakan itu akan terjadi. Itu orangnya sudah punya. Memang mesin bekas saudara, tetapi dia memang ahli untuk memperbaiki, untuk revisi menjadi baru lagi saudara. Karet-karet diganti, semua diganti sama dia. Oke Pak, dalam 2 minggu saya kirim. Jadi saya pesan sekarang barangnya sudah ada. Lalu saya tanya lagi sama dia, ini proses ini saya kepengen cepat sekali. Kalau dengan alat-alat saya saat ini harus prosesnya mungkin 6 kali. Bisa tidak? 1 kali masuk kayu, keluar sudah jadi di sana. Bisa Pak, ada, alatnya ada. Tapi masih di pabrik orang, dia mau jual, dia pabriknya mau ditutup, mau dijual. Kalau Bapak mau, boleh. Jadi saya bilang, oke, mau. Mungkin 2 minggu lagi akan datang di pabrik saudara. Saya cuma berkatakan firman, itu kehidupan saudara. Ya. Tuhan sudah ngajar. Ya. Walaupun roh Allah ada di sini, dibiarkan saja, tidak terjadi apa-apa. Tetapi pada waktu saudara mulai menghidupi dengan berkata-kata, tentunya minta tuntunan daripada Roh Kudus ya. Tidak bilang aku kepengen mercy, kepengen ini dan sebagainya. Bukan itu. Tetapi saudara minta dituntun sama Roh Kudus apa yang saudara perlu minta. Ya. Kita tidak tahu yang ada di belakang. Tetapi lewat apa yang saya alami tadi, pada saya berkata, Tuhan, semua alat-alat saya menghasilkan 1000 kali lipat. Itu Tuhan bekerja dengan sangat ajaib. Saya perlu ini, ada. Ada yang perlu tunggu, harus beli dari Taiwan, tapi datang juga sampai ke pabrik saudara. Semua yang diperlukan sedang Tuhan kirimkan. Karena anak saya bilang, mau jual produk sampai ke ujung bumi aku tuh murah. Katanya firman sampai ke ujung bumi. Kalau mahal ya enggak sampai ujung bumi, harus murah. Jadi sekarang dulu kerjanya kerajinan tangan saudara. Kerajinan tangan ya satu-satu dikerjakan ya. Ini sedang dalam proses untuk bisa bikin yang banyak dan cepat saudara. Jadi saya mengalami seperti itu. Sekali lagi, kita perlu berkata-kata. Tuhan Yesus bilang begini, aku berkata dari Markus 11 ayat 23. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, ya, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Tuhan Yesus juga ngajar terhadap masalah harus diperkatakan gunung. Bukan kita nunggu gunungnya nyingkir sendiri, diperkatakan. Pada waktu saudara mulai memperkatakan, Tuhan bekerja di balik layar, semuanya diatur sama Tuhan, sampai masalah itu menjadi, ada hamba Tuhan yang bilang, jadi apa? Emasnya Allah. Saya ingat ya, barusan ingat tuh. Masalah dirubah menjadi emasnya Allah. Saya ingat di Swedia ada suatu perusahaan yang rugi terus saudara. Lalu orang-orang Kristen mulai datang ke tempat perusahaannya mendoakan ya. Pada waktu mendoakan, ada orang di situ yang diberitahu sama Tuhan, ada di sini sebetulnya yang bisa menolong akan perusahaan ini yang tidak pernah dipakai. Ternyata perusahaan itu punya waste itu sisa-sisa, banyaknya luar biasa. Perusahaan kayu ini. Mereka bilang, kalau ini engkau rubah
menjadi suatu produk, itu hebat sekali. Itu akan menunjang perusahaanmu akan menjadi hidup kembali. Saudara, dengan Tuhan menyingkapkan kepada salah satu orang, dan ternyata dipertemukan dengan orang yang memerlukan akan sisa-sisa tadi, ya. Dan sisa tadi dibuat menjadi suatu keuntungan, ya. Saudara, Tuhan itu sanggup membuat sampah menjadi emas. Amin, saudara. Ada di antara kita yang mengalami seperti itu, ya. Dan saya sebetulnya di pabrik saya itu banyak kayu sisa kecil-kecil yang dibakar, saudara. Karena tidak ada tenaga lagi untuk ngopeni tahu ya? Diapain lagi ini? Aduh, ya. Saudara tahu kalau kayu misalnya gantungan kunci, orang selalu bilang, Pak Gideon, ini bisa dibikin gantungan kunci, tapi enggak kelar-kelar kalau bikin dari itu, saudara. Jadi harus bikin yang panjang, satu kali masuk, dipotong-potong, nah itu baru cepat bisa dikelarkan. Jadi kalau ada saudara-saudara yang punya ide hari ini, itu kayu di tempat saya welcome, saudara. Kayu kecil loh, jangan yang gede-gede, gede-gede diperlukan, saudara. Yang potong-potongan itu, dan kayunya kalau kayu kualitas terbaik, 2 meter pertama, saudara, bukan yang di atas-atas ya. Kalau 2 meter pertama kayu itu padat, seratnya bagus, dan tidak suka dimakan oleh binatang, ya cuma potongan kecil-kecil. Jadi dibakar untuk mengeringkan kayu lagi, saudara. Memang berguna, cuma sebetulnya bisa lebih punya nilai tinggi. Ya. Jadi, saudara, Tuhan Yesus sendiri yang bilang, mulai berkata-kata. Mungkin selama ini saya belum berkata-kata kepada rongsokan yang ada di saya tadi. Ya. Saudara, Tuhan Yesus mengajar saudara mulai memperkatakan masalah apa saja yang ada dalam hidup saudara. Apakah itu kesehatan, apakah itu masalah ekonomi, masalah keluarga, anak, bingung mau sekolah apa dan sebagainya. Ya. Nah, kita perlu dari apa yang dikatakan oleh Yakobus sebetulnya membuat hati itu, aduh, tidak ada orang yang sempurna. Lidah itu Yakobus bilang manusia tidak bisa menjinakkan. Tetapi Roh Kudus bisa, saudara. Pada waktu saudara menyerahkan hidup kepada Roh Kudus, saudara dituntun langkah demi langkah. Apapun yang terjadi mungkin tidak enak dalam hidup saudara. Saudara punya firman. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Percaya sama Tuhan. Ya. Paulus berkata, kalau kesesakan banyak, itu kasih karunia Tuhan lebih banyak lagi dalam hidup dia. Itu perkataan orang-orang yang sudah mengalami Tuhan dalam hidupnya. Jadi mulut tadi punya potensi yang hebat atau potensi menghancurkan hidup saudara. Minta seperti firman ini. Awasilah mulutku. Tok tok tok. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Minta Tuhan, Roh Kudus menjaga sehingga perkataan saudara, perkataan yang menghidupkan, perkataan kepada anak saudara, perkataan kepada pegawai saudara, apapun itu menghidupkan, bukan mematikan. Lalu yang kedua, jangan buru-buru. Bagaimana? Jangan
terburu-buru, terlalu cepat untuk berkata-kata. Ya. Dari Yakobus 1 ayat 19 berkata begini, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Marah tidak mendatangkan kebaikan, saudara. Tapi mungkin ngertinya kalau sudah habis marah, saudara. Apalagi habis marah ternyata orangnya tidak melakukan, cuma dugaan. Terpaksa kita harus apa? Minta maaf. Ya. Wis ketelanjur, perkataan yang keluar itu tidak bisa disedot lagi, saudara. Jalan terus, tidak bisa dihapus. Jadi jangan cepat-cepat untuk berkata-kata. Ya. Sekali lagi tanya Roh Kudus, ini WA ini benar atau tidak? Banyak orang yang senang forward, ya, dilanjutkan, kirim ke sana. Ini bagus, ini bagus. Ternyata belakangan, wah itu hoax. Ampun, harus kirim lagi, maaf, itu tadi hoax. Ya. Jangan terburu-buru. Lalu belajar mengekang lidah, saudara. Jika ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah saudara bukan cuma di sini. Pada waktu terjadi interaksi dengan orang lain, saudara. Mungkin saudara dihina, ada orang pinjam tidak dikembalikan, ada orang menipu saudara dan sebagainya. Ya. Kita perlu berjaga-jaga terhadap lidah kita. Kita perlu mengucapkan, saudara, bagian yang lain, mengucapkan yang kita yakini. Ya. Alkitab itu selalu berbicara kepada akhirnya, saudara. Gideon yang sedang takut, dia mengirik di tempat pemerasan anggur, artinya di tempat yang dalam, biar orang Midian tidak bisa lihat. Dia yang orang yang takut begitu, malaikat Tuhan berkata, kamu pahlawan yang gagah perkasa. Dia bilang, mana mungkin, dari suku yang terkecil, saya tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan sudah melihat nantinya seperti apa. Dan yang kita perlu perkatakan nantinya, saudara. Tapi nantinya bukan karena kesombongan. Ya. Yang saudara yakini karena saudara merenung akan firman. Ya. Ada orang yang sukanya ngomongnya yang dia rasa. Nggak enak, sakit, ini dan sebagainya. Yang dilihat tidak baik, itu yang diperkatakan. Yang dipikirkan ini bakalan begini nih, nanti akan begini, diperkatakan. Yang sedang saudara alami diperkatakan. Tetapi hari ini perkatakan yang saudara yakini. Yakini dari mana? Dari pembacaan firman, dari perkataan-perkataan Tuhan. Tuhan itu membangkitkan terus, saudara. Di dalam Yeremia 33, tolong dibuka sebentar. Yeremia 33. Bisa ketemu atau tidak? Ayat 2. Ayat 3. Ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan selalu punya banyak perkara, saudara.
ada hal-hal yang besar yang tidak saudara ketahui. Tapi Tuhan akan memberitahukan. Saudara, pada waktu saya kembali ke Indonesia, itu di hati saya ada begini, ya. Nanti bisa kasih pekerjaan kepada banyak orang pulang sini. Dan itu terjadi, saudara. Ya. Jadi Tuhan itu punya banyak. Berapapun umur saudara, Tuhan mesti punya banyak rencana yang hebat. Ya. Yang sudah lanjut masih punya rencana. Ya. Apakah itu mendoakan cucu-cucu, anak-anak, ya setiap hari angkat mereka di hadapan Tuhan, itu bagian kita yang sudah lanjut. Dan mulai memperkatakan janji-janji firman Tuhan. Ya. Di dalam Amsal 10 ayat 19, berkata begini, Amsal 10 ayat 19, di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya, berakal budi. Jadi ternyata diam itu bagus, saudara. Cuma ya Tuhan bilang beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Ya, ajar mereka semua yang aku sudah ajarkan kepadamu, baptis mereka. Ya. Bukan hal itu diam, tetapi di dalam kebanyakan ngomong, itu pasti ada salahnya, katanya. Tetapi siapa yang menahan bibirnya, berakal budi. Di bagian lain berkata, kalau saudara diem tuh bodohnya nggak kelihatan, saudara. Di dalam Amsal dikatakan begitu. Ya. Tetapi hari ini saya mau simpulkan saja bahwa hidup saudara bukan tergantung yang lain. Tuhan sudah menciptakan lidah dalam hidup saudara. Cara pakainya bagaimana? Kalau dipimpin sama Roh Kudus, saudara memasuki sesuatu alam, level, musim yang lain lagi, saudara. Supranatural, dituntun sama Tuhan. Justru di tengah-tengah kesesakan, saya tahun yang lalu mengalami banyak kesesakan, saudara. Tetapi saya melihat Tuhan tidak pernah ingkar janji. Bertahan terus, dan Tuhan menolong bisa ngelewatin tahun yang lalu, dan memasuki tahun ini saya melihat pintu-pintu dibukakan. Dan betul-betul firman itu sampai ke ujung bumi sedang terjadi. Apa yang Tuhan rindukan, termasuk di dalam hidup saudara, pasti ada sesuatu yang Tuhan pernah sampaikan lewat nubuatan, lewat doa hamba-hamba Tuhan. Pegang itu, perkatakan itu akan jadi dalam hidup saudara. Karena Dia Allah yang mampu berkata-kata dan mampu juga untuk menggenapi perkataannya terjadi dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur pada malam hari ini, firman sudah disampaikan. Ini lidah kami, Tuhan. Minta dijaga oleh Engkau Roh Kudus, sehingga lidah kami memuliakan Engkau. Yakobus bilang begini, dari lidah yang sama memuliakan Tuhan, memuji-muji Tuhan, dan mengutuki orang. Nggak boleh begitu. Yakobus bilang begitu. Masa dari mata air keluar air yang bagus dan air yang pahit? Tidak bisa. Tuhan, tolong kami Tuhan, perkataan kami dengan pimpinan Roh Kudus akan memberikan kehidupan kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada pembantu, kepada pegawai, kepada teman-teman sepelayanan,
kepada siapapun yang kami bertemu Tuhan. Karena Roh Kudus yang pimpin, yang sudah diberikan kepada kami, akan mengajarkan kepada kami segala kebenaran. Karena itu kami bersyukur pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin.